Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana belajar di rumahnya? Menyenangkan bukan? Iya, kita berdoa sama-sama ya. Semoga pandemi ini akan segera berlalu. Baiklah, untuk pelajaran kali ini Ibu akan mencoba memaparkan sebuah laporan percobaan. Baik, baiklah. Dalam kompetensi dasar kali ini, pembelajaran di bab 1, Ibu akan mengambil 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Ini bisa kita cari dari percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, vitamin, dan makanan yang lain yang sering kita konsumsi. Kompetensi dasar yang kedua yaitu kompetensi 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Ya, inilah kompetensi dasar, bisa kalian simak dan ya. Dan selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran itu akan Ibu jelaskan bagian A saja. A di sini terbagi 3 bagian. A mengidentifikasikan laporan percobaan. Bagian pertama menjelaskan isi informasi laporan percobaan. Nah, di bagian menjelaskan isi informasi laporan percobaan, nanti kalian dapat menyimak sebuah percobaan. Di sana kalian dapat menjelaskan informasi apa saja yang terdapat di dalam percobaan yang kalian simak. Kemudian kalian paparkan. Ini adalah bagian menjelaskan isi informasi laporan percobaan. Yang kedua, mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan atau variasi pengklasifikasian dan pendeskripsian. Ketiga, mengidentifikasi prinsip penggunaan kata atau kalimat, tanda baca, atau ejaan. Tentunya, di dalam mengidentifikasi prinsip penggunaan kata atau kalimat dan juga tanda baca, ini harus kalian sesuaikan dengan ejaan yang telah disempurnakan dengan undang-undang yang terbaru. Dan indikator dalam pembelajaran kita kali ini ada 4 poin. Pertama, menjelaskan isi informasi laporan percobaan. Ya, tadi sudah kita jelaskan juga mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan, mengidentifikasi prinsip penggunaan kata, mengidentifikasi isi informasi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan. Baik, merambah ke bab 1 yaitu laporan percobaan. Hal ini dibagi beberapa bagian pembahasan, tapi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini bagian B, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Baik, kemudian untuk bagian B, bagian C dan D nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Ke bagian A yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Hal ini terdapat di dalam pengertian laporan dan ciri-ciri laporan. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, pengertian teks laporan percobaan
Di sini adalah sebuah pengertian atau uraian dari pengertian teks laporan percobaan, yaitu teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Jadi, dalam hal ini dapat berupa praktek kalian, dapat berupa pengamatan, praktek yang sudah ada kalian amati, bisa dalam bentuk video, bisa dalam berbentuk nyata atau objektif, dan di sini penelitian. Penelitian di sini kita bisa mengambil contoh cara menanam sesuatu. Berikut yaitu dapat kita simak dan sambil kalian amati, sambil kalian membaca ciri-ciri laporan percobaan ini terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, disusun berdasarkan dari hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur yang runtun. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Yang kelima, disertai data lengkap. Yang terakhir, yang keenam, penuntasan masalah yang disajikan terperinci. Baik, di dalam ciri-ciri hal ini disusun berdasarkan dari hasil percobaan. Kalian tentunya harus melaksanakan percobaan terlebih dahulu ketika ingin membicarakan ciri yang pertama ini. Kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Arti dari objektif adalah penelitian ini berdasarkan hasil yang nyata. Artinya memang betul-betul ada hal yang bisa kita amatinya. Ataupun kita bisa uji coba atau eksperimen secara langsung. Kemudian disusun berdasarkan struktur yang runtun. Struktur yang runtun dari mulai kalian akan menguji coba itu berarti judul, kemudian tujuan, bahan atau alat, kemudian tahap-tahap uji coba, lalu beralih ke kesimpulan. Demikian disusun berdasarkan struktur yang runtun. Keempat, bahasa baku dan ilmiah. Tentunya di dalam menggunakan bahasa baku di dalam percobaan ini sangat diperlukan agar tidak diskomunikasi atau salah pemahaman untuk kita semua. Kemudian disertai data lengkap. Data lengkap di sini kita berarti menggunakan semua alat, menyebutkan semua alat, data-data ketika kita ingin menguji coba. Jika kita ingin menguji coba ke dalam bentuk tanaman, dari mulai tumbuh biji, kemudian merambah ke 1 minggu, itu datanya dimasukkan ke dalam laporannya. Terakhir, penuntasan masalah yang disajikan terperinci. Jadi, masalah yang disajikan oleh kalian harus jelas sampai dengan hal eksperimen ini selesai. Baik, yang kemudian yang bagian B itu kita mengenal jenis teks laporan percobaan. Ada 4 bagian di dalam jenis teks laporan percobaan. Pertama, teks laporan hasil observasi. Hasil observasi ini berarti kita mengamati langsung, baik itu kita mengamati sebuah penanaman biji-bijian. Dalam hal ini berarti biji, contohnya kacang hijau. Kacang hijau bagaimana dia bisa menjadi kecambah, lalu menjadi toge, dan akhirnya dikonsumsi oleh kita.
Yang kedua, teks laporan perjalanan. Ini biasanya di dalam teks laporan perjalanan, Ibu kaitkan dengan yang poin 3, yaitu teks laporan kegiatan. Di dalam laporan perjalanan dan kegiatan, ini bisa kita ambil contohnya di dalam kegiatan outing kelas. Nah, perjalanan, ya ini hampir mirip, hanya perbedaannya kalau perjalanan ini kita melakukan sebuah perjalanan. Kalau laporan kegiatan ini kita bisa di dalam sekolah. Contohnya kegiatan rapat MVLS atau dan lain sebagainya, kegiatan OSIS di sini bisa dibuat teks laporan. Jika teks laporan perjalanan berarti di dalam sebuah outing kelas. Yang keempat, teks laporan peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian hal di sini kita berarti di sini adalah ada peristiwa yang kita laporkan. Biasanya di sini seorang wartawan membuat sebuah laporan sebelum menjadi deadline. Mereka membuat laporan terlebih dahulu ke dalam sebuah penerbitan. Nah, demikian dari penjelasan bab pertama, yaitu mengidentifikasi informasi sebuah laporan percobaan. Coba kalian simak dan kalian baca. Apa yang kalian ketahui tentang laporan percobaan? Gampang bukan? Nah, ini kalian amati saja dalam materi-materi yang sudah tadi kita paparkan bersama dan kita simak bersama. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, dari bab pertama yaitu laporan percobaan sudah selesai kita simak bersama dan nanti insya Allah akan ada video berikutnya yang akan Ibu kirimkan ke channel dan kalian simak percobaan yang insya Allah akan Ibu lakukan. Kalian amati nanti videonya, kalian simak sebaik-baiknya. Dan cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa stay at home, selalu di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa memakai masker. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.